وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bagaimana Islam memberikan aturan ataupun memberikan hukum aturan untuk seorang anak sebelum pernikahan kedua orang tuanya. Jadi di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika suami istri sudah melangsungkan akad pernikahan, mereka bercita-cita untuk memiliki anak. Bercita-cita untuk memiliki anak. Jadi anak ini merupakan sebuah tujuan daripada sebuah pernikahan. Jadi Islam itu sudah mengatur itu semua. Yang itu semua tujuannya yaitu untuk anak. Untuk si anak. Bahkan aturannya itu bukan hanya di saat si anak lahir atau si anak masih dalam kandungan rahim ibunya, bahkan sudah diatur demi untuk si anak ini, yaitu sejak kedua orang tua mencari pasangan. Sejak kedua orang tua mencari pasangan. Ikhwah, ketika laki-laki dan perempuan bertemu, sekedar bertemu saja ini tidak akan menghasilkan seorang anak, tidak akan bisa menghasilkan seorang anak. Dan tentunya kalaupun dia pertemuan tersebut dilangsungkan dengan akad pernikahan, kemudian hubungan suami istri, apakah hasilnya akan melahirkan seorang anak yang soleh? Tentu tidak. Tentu tidak, ikhwah. Makanya di dalam syariat Islam, ketika suami istri ingin memiliki seorang anak, dua orang anak atau seterusnya, tentunya yang paling utama bagi dia adalah bagaimana caranya agar mereka mendapatkan seorang anak yang soleh. Itu dia. Dan ini memang doanya para nabi. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku, anugerahkan aku seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami pun beri dia kabar gembira dengan seorang anak
yang sabar. Jadi tidak bisa suami istri menikah, kemudian si istri hamil, melahirkan, tiba-tiba sudah menjadi seorang yang dia lahirkan ini adalah seorang anak yang soleh atau anak yang solehah. Tidak. Ya. Karena untuk mendapatkan anak yang soleh dan anak yang solehah itu, ya, bukan hanya dalam kaitan pendidikan si anak, tetapi dimulai, ingat, cita-cita untuk mendapatkan seorang anak yang soleh dan solehah itu sudah dimulai sejak dini. Bukan hanya di saat si anak lahir, tapi itu semua dimulai. Ingat, cita-cita itu, cita-cita untuk mendapatkan generasi yang soleh dan solehah, itu sudah dimulai di saat seorang laki-laki mencari pasangan hidupnya dan seorang perempuan mencari pasangan hidupnya. Disitulah awalnya, ikhwah. Itulah titik awalnya. Sekali lagi, karena gak akan ada seorang laki-laki perempuan menikah kemudian lahir tiba-tiba anaknya soleh atau solehah. Oleh karena itu, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, anak yang soleh atau anak yang soleh atau generasi yang soleh dan solehah ini tergantung dengan kedua orang tuanya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dunya mata'. Dunia ini itu semuanya perhiasan. Wa khairul mata' imra'atun salihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang salihah. Anda punya rumah mewah, Anda punya mobil mewah, mungkin harganya puluhan miliar, Anda punya gedung, punya apartemen, Anda punya apa lagi? Punya banyak tanah, Anda punya gedung pencakar langit misalnya, ya. Kendaraan mewah yang sudah tak terhitung lagi. Bukan hanya yang Anda pakai, bahkan yang Anda buat sebagai koleksi. Ikhwah, semahal-mahalnya perhiasan dunia yang ada pada Anda, ketahuilah itu belum ada artinya jika dibandingkan dengan seorang wanita yang solehah. Itu Rasulullah yang katakan, ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan. Tapi perhiasan dunia ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan seorang wanita yang solehah. Gimana tidak, ikhwah? Wanita solehah, dia merupakan calon dari ibu untuk anak-anak yang soleh dan solehah. Diharapkan dialah yang bisa melahirkan seorang anak, generasi yang soleh dan solehah. Apabila seorang ibu melahirkan anak-anak yang nakal, tidak punya pendidikan, dan si ibu sendiri orang yang tidak mengerti syariat, yang gak menjalankan syariat Allah, maka sangat dikhawatirkan yang akan lahir dari rahimnya adalah para penjahat-penjahat. Bahkan bisa merusak dunia ini. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Makanya ya, seorang laki-laki, seorang pria apabila dia bercita-cita untuk mendapatkan generasi yang soleh dan solehah, maka dia mulai dari mana? Cari calon pasangan yang solehah. Itulah dia. Bukan cantik, ya. bukan hartawan, bukan keturunan ningrat, enggak. Tapi apa, ikhwah? Yang solehah. Oh, jadi nggak boleh tuh mencari wanita yang cantik? Boleh, ya, boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada prioritas. Apabila dihadapkan kepada Anda dua calon, yang satu tidak cantik, tapi dia solehah. Yang satu cantik luar biasa, bening luar biasa, tapi nakal luar biasa. Maka pilih yang pertama. Anda akan beruntung. Itulah yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Wali maliha, dikarenakan hartanya. Wali diniha, dikarenakan agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Karena itu merupakan modal dasar untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa raqibnal ibil salihu nisa'ul Quraisy. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang mengendarai unta, yaitu salihu nisa'ul Quraisy. Itulah wanita Quraisy yang terbaik. Wanita Quraisy yang terbaik. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Dia sangat sayang terhadap anak-anaknya di saat si anak masih kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dhatil yadihi. Dan dia menjaga harta kekayaan suaminya. Itulah ikhwah. Ya, itu sebaik-baik kaum wanita. Sebaik-baik kaum wanita. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya sangat penting sekali untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Kita harus persiapkan, kita cari di mana gerangan wanita yang solehah ini, ya, di mana gerangan dia, dicari ikhwah, ya, dicari. Kemudian berkata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anaknya, apa katanya? Laqad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? Sungguh aku sudah berbuat baik kepada kalian, baik ketika kalian masih kecil maupun ketika kalian sudah besar, bahkan ketika kalian sebelum lahir. Qalu, anak-anaknya bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Wahai ayahanda, gimana caranya Anda telah berbuat baik kepada kami sementara kami belum lahir? Qal, dia katakan, ikhtartu lakum min ummahatin ma la yasubna biha ma lam tasbuna biha. Sungguh aku telah memilihkan untuk kalian, yaitu ibu yang solehah, dan kalian tidak kecewa dengan itu. Jadi ikhwah, itu merupakan cara untuk mendapatkan anak yang soleh. Ada seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia melaporkan akan nakalnya anaknya, durhakanya si anak. Lantas Umar bin Khattab memanggil si anak dan bertanya, benar kamu durhaka dengan ayahmu? Lantas si anak bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa sebenarnya kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Lantas Umar bin Khattab menyebutkan beberapa kewajiban, yaitu dia memilihkan untuk si anak nama yang baik, mengajarkan si anak Al-Quran, dan memilihkan untuk si anak seorang ibu yang solehah. Apa kata si anak? Wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku telah memberiku nama Ju'al. Ju'al itu kumbang kelapa. Kumbang kelapa. Tahu kan kumbang? Kemudian dia tak mengajarkan Al-Quran kepadaku. Kemudian dia telah memilihkan untukku seorang ibu yang tidak solehah. Itulah dia. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai kamu. Demikian ikhwah. Ya, jadi cara kita bersikap baik terhadap anak-anak kita, maka pilihkan untuk mereka seorang ibu yang solehah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi terkait dengan definisi daripada anak, yaitu mulai dari dia lahir sampai dia dewasa. Kemudian bagaimana perhatian Islam terhadap cita-cita untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, yaitu dimulai dari mencari pasangan. Ya, tentunya tidak hanya si ibunya yang solehah, si ayah juga tentunya harus mempersiapkan diri menjadi seorang ayah yang solehah.